Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami terus menghimbau, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing sebelum saudara-saudara mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Memahami Pengorbanan. Saya Pendeta Edward Haliwongso, ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan oleh karena pengorbanan-Mu memberikan kepada kami pengharapan dan pemulihan untuk menikmati hidup yang kekal dan terbebas dari dosa. Sekarang ini kami mau mendalami mempelajari tentang pengorbanan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yesaya 1 ayat 2-15, Allah menegur umatnya yang memberontak dan menolak nasihatnya meskipun mereka rajin beribadah, karena ibadah mereka tidak disertai ketaatan dan pertobatan. Lalu ada Ibrani 10 ayat 3-10. Korban hewan dalam hukum Taurat hanya mengingatkan dosa dan tidak menyempurnakan manusia. Tetapi Yesus menggenapi kehendak Allah dengan menjadi korban yang sempurna. Pengkhotbah 12 ayat 1-11. Manusia diingatkan untuk mengingat penciptanya sejak masa muda karena masa tua datang dengan kesulitan. 1 Korintus 5 ayat 7. Jemaat diajak untuk membuang dosa dari kehidupan mereka seperti ragi lama. Oleh karena Kristus, anak domba Paskah, telah dikorbankan. Lalu ada Hagai 2 ayat 7-9. Tuhan menjanjikan kemuliaan rumahnya yang baru akan melebihi yang sebelumnya, karena ia akan mengguncang bangsa-bangsa dan memberi damai sejahtera. Yesaya 6 ayat 1-5. Yesaya mengalami penglihatan tentang kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci. Dia menyadari ketidaklayakannya sebagai manusia berdosa. Lalu ada Wahyu 4 ayat 7-11. Penglihatan Yohanes tentang makhluk-makhluk sorgawi yang terus-menerus memuji Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Sekarang mari kita lihat judul Memahami Pengorbanan. Apa pengertian pengorbanan dan sistem pengorbanan, dan apa dasar aturan harus ada pengorbanan di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita ini. Jadi pengorbanan adalah tindakan memberikan sesuatu yang bernilai, biasanya berupa hewan, untuk menyatakan penebusan dosa atau sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah. Nah, dalam perjanjian lama, pengorbanan itu terutama berupa kurban hewan, sebagai lambang penebusan dosa dan pengampunan dari Allah. Sistem pengorbanan ini adalah sebenarnya rangkaian aturan dan prosedur yang ditetapkan Allah di dalam kitab suci, terutama dalam kitab-kitab Musa. Nah, di mana hewan yang tak bercacat ini dipersembahkan di atas mezbah sebagai lambang pengampunan dosa dan pendamaian antara manusia dan Allah. Dasarnya adalah prinsip bahwa di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengorbanan itu menjadi simbol dari pengampunan Allah melalui korban pengganti, di mana puncaknya itu digenapi pada waktu pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Kita bertanya, mengapa harus ada pengorbanan dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan di zaman akhir? Siapa yang harus melakukannya dan apa yang harus dikorbankan? Nah, dalam konteks perjanjian lama, mengapa ini terjadi? Ini sebagai sarana untuk menunjukkan pengampunan dosa melalui korban pengganti, serta ini sebagai pengajaran simbolis. Saya ulangi, pengajaran simbolis atau
ilustrasi tentang datangnya Mesias, anak domba Allah. Siapa yang melakukannya, melaksanakannya, yaitu Imam Lewi yang bertugas di kemah suci atau bait Allah. Apa yang dikorbankan? Yaitu hewan yang tidak bercacat. Itu bisa jadi domba, kambing, bahkan juga lembu atau burung. Nah, dalam konteks perjanjian baru, ini untuk menggenapi sistem pengorbanan di dalam Yesus Kristus yang adalah korban sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu berkali-kali. Dan siapa yang jadi korban? Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi seluruh umat manusia. Diri Yesus Kristus, tubuh dan darahnya di kayu salib. Itu perjanjian baru. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks zaman akhir ini? Kita tahu bahwa tidak ada lagi pengorbanan hewan atau korban fisik. Mengapa? Karena Yesus telah menggenapi semuanya once and for all. Artinya, yang dikehendaki Allah sekarang ini adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah dalam ketaatan dan ibadah. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa apa yang harus dikorbankan, yaitu hidup yang dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Kapan pengorbanan ini akan berakhir? Pengorbanan dalam bentuk fisik, yaitu hewan atau korban nyawa, itu telah berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai korban yang sempurna menurut Ibrani 10 ayat 10-14. Namun, pengorbanan kita dalam bentuk penyerahan diri, ibadah, ketaatan kepada Allah, ini akan terus berlangsung sampai kekekalan sebagai bentuk penghormatan dan syukur kita kepada Allah yang telah lebih dahulu berkorban untuk kita. Ellen White menegaskan hal ini dalam Christ in His Sanctuary halaman 66. Dia katakan, pelayanan korban yang menunjuk kepada Kristus telah berlalu, tetapi mata manusia tertuju kepada korban sejati untuk dosa dunia. Imamat duniawi telah berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelayan perjanjian baru. Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal baik yang akan datang, melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Dengan darahnya sendiri, ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Kita tiba pada ayat hafalan Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat ini. Wahyu pasal 5 ini adalah lanjutan penglihatan dari Wahyu pasal 4. Di mana Yohanes melihat tahta Allah di surga, Allah Bapa duduk di tahta dikelilingi oleh 24 tua-tua, kemudian di sana ada 4 makhluk dan pemandangan kemuliaan surgawi. Dalam pasal 5, fokus kemudian beralih kepada gulungan kitab yang tersegel dan kemudian ada pencarian tentang seseorang yang layak untuk membuka gulungan ini. Wahyu pasal 5 ayat 2 mencatat jika seorang malaikat berseru, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Tidak ada seorang pun yang ditemukan layak sehingga Yohanes kemudian menangis. Tetapi salah satu tua-tua itu memberitahu bahwa singa dari suku Yehuda telah menang dan layak membuka gulungan itu. Nah, Yohanes kemudian melihat anak domba yang telah disembeli ini mengambil gulungan itu dan kemudian makhluk-makhluk hidup atau 4 makhluk itu serta tua-tua, 24 tua-tua menyembahnya sambil menyanyikan lagu baru. Nah, kalau begitu siapa mereka? Siapa engkau yang telah disembeli sehingga layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterai tersebut? Nah, saudaraku yang terkasih, mereka di sini mengacu kepada 4 makhluk dan juga 24 tua-tua yang berada di sekitar takhta. Secara konteks, jika kita baca ayat 8 ayat sebelumnya, di sana kita akan dapati bahwa saat anak domba ini mengambil gulungan kitab itu, maka tersungkurlah 4 makhluk
kemudian ke-24 tua-tua, mereka masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 772 dikatakan bahwa mereka di sini merujuk kepada 24 tua-tua dan mungkin juga 4 binatang yang ada di situ atau 4 makhluk. Nah, saudara, 24 tua-tua ini siapa? 24 tua-tua di sini merujuk kepada manusia yang telah ditebus, sedangkan 4 makhluk ini merujuk pada makhluk surga atau malaikat. Banyak ahli Seventh-day Adventist yang menyimpulkan bahwa 4 makhluk ini adalah bagian dari malaikat tingkat tinggi seperti kerubim atau serafim. Ranko Stefanovic di dalam bukunya Revelation of Jesus Christ halaman 194 mengatakan jika mereka atau malaikat-malaikat ini bergabung dengan seluruh alam semesta dalam sorak-sorai aklamasi kepada Raja Alam yang baru saja dinobatkan. Nah, kalau begitu siapa engkau di dalam ayat inti kita? Engkau di sini merujuk kepada anak domba yang telah disembelih, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus di sini digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda dan anak domba yang telah disembelih. Nah, mari kita lanjut. Apa pengertian nyanyian baru di dalam ayat inti kita, kemudian gulungan kitab, kemudian meterai-meterai, kemudian engkau telah disembelih dan dengan darahmu membeli, kemudian apakah yang dimaksud dengan standar sehingga ia layak menerima gulungan itu? Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Apa pengertian dari nyanyian baru ini? Nah, nyanyian baru ini merupakan pujian yang belum pernah dinyanyikan sebelumnya. Nyanyian ini adalah pengalaman umat yang telah ditebus. Ellen G. White di dalam Early Writings halaman 110 mengatakan bahwa nyanyian ini hanya dapat dinyanyikan oleh mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba. Kemudian yang kedua, apa pengertian gulungan kitab? Nah, gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai ini dipahami sebagai rencana keselamatan Allah atau catatan sejarah dunia atau dokumen perjanjian keselamatan yang berisi nasib seluruh umat manusia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 771 mengatakan bahwa gulungan ini berisi rencana Allah bagi umat manusia termaksud penghakiman dan penebusan. Ellen G. White di dalam Testimonies volume 5 halaman 752 mengatakan dalam tangannya ada buku, gulungan catatan sejarah, peristiwa-peristiwa ilahi, sejarah nubuatan dari bangsa-bangsa dan gereja. Nah, mari kita lanjut kepada pengertian tentang meterai-meterai. Apa yang dimaksudkan dengan meterai-meterai? Nah, saudaraku, meterai-meterai di sini merujuk pada dokumen legal yang ada pada zaman Roma. Artinya pada zaman itu kalau sebuah dokumen ada meterai di sana, maka itu berarti dokumen tersebut adalah sebuah dokumen legal. Nah, dokumen yang dimeteraikan ini tidak dapat dibuka oleh sembarang orang. Dan hanya orang yang punya wewenang yang dapat membuka dokumen yang dimeteraikan. Sedangkan angka 7 ini melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan penyegelan dokumen yang ada di dalam Wahyu pasal 5 ini. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 772 mengatakan bahwa meterai-meterai ini menandakan bahwa isi gulungan tersebut tersembunyi dan hanya dapat dibuka oleh yang berwenang. Ellen G. White di dalam Early Writings halaman 279 sampai 280 mengatakan bahwa pembukaan meterai-meterai menyingkapkan rencana Allah yang berurutan. Nah, mari kita lihat apa pengertian telah disembelih dan dengan darahmu membeli. Nah, saudaraku yang terkasih, ungkapan ini merujuk pada kematian Kristus di kayu salib sebagai pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Darahnya adalah simbol kehidupan yang diberikan untuk membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Di dalam The Acts of the Apostle halaman 33, di sana dikatakan bahwa dengan darahnya ia atau Yesus telah membeli penebusan bagi kita. Kemudian yang terakhir, mengapa ia layak? Nah, saudaraku yang terkasih, kelayakan yang dimaksudkan di sini merujuk pada hak legal dan juga moral Kristus
untuk membuka gulungan karena pengorbanannya. Nah, standar kelayakan ini ditentukan oleh paling sedikit ada 4 hal. Yang pertama, kenapa sampai Yesus itu layak untuk membuka? Oleh karena yang pertama, keilahiannya sebagai Allah. Kemudian yang kedua, kemanusiaannya yang menjadikan dia penjamin bagi manusia. Kemudian yang ketiga, kehidupannya yang tidak berdosa. Dan yang keempat, pengorbanannya yang sempurna untuk menebus manusia. Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 212 mengatakan bahwa hanya dia sendiri yang layak karena kemenangan yang hanya bisa diperoleh oleh Yesus. Artinya kenapa sampai Yesus yang layak? Karena Yesus memiliki kemenangan yang hanya dia sendiri dapat peroleh lewat pengorbanannya. Kita berpindah kepada pokok pembahasan pengorbanan yang sia-sia. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud pengorbanan yang sia-sia dan siapa contohnya? Pengorbanan yang sia-sia dalam konteks pelajaran sekolah sahabat sederhananya ialah pengorbanan yang tidak diterima Allah atau kasarnya ditolak oleh Tuhan. Contoh pertama yang diangkat ialah pengorbanan yang dipersembahkan oleh Kain. Kejadian pasal 4 ayat 3-5 menceritakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa pengorbanan Kain tidak diindahkan atau tidak diterima Allah? Ialah karena Kain tidak mengikuti atau menuruti petunjuk dan perintah Tuhan dalam mempersembahkan pengorbanannya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 74 mengatakan, Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan dari dosanya. Ia merasa bahwa adalah sebuah kelemahan untuk mengikuti dengan seksama akan rencana yang telah digariskan oleh Tuhan untuk mempercayakan keselamatan itu dengan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Ia memilih untuk bergantung kepada diri sendiri. Ia mau mengandalkan jasa baiknya sendiri. Ia menghadapkan persembahannya itu sebagai satu jasa baiknya kepada Tuhan. Itulah sebabnya persembahannya ditolak. Intinya, Kain sengaja menolak mengikuti perintah Tuhan tentang pengorbanan itu dan dengan demikian mengabaikan bagian yang memerlukan pengakuan akan kebutuhan seorang penebus. Contoh yang kedua ialah pengorbanan bangsa Israel yang ditolak juga oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 11 mengatakan, "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai." Ayat 13 bagian A katakan, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku." Nah, mengapa korban-korban yang dipersembahkan bangsa Israel ditolak Allah? Andrews Bible Commentary halaman 843 mengatakan bahwa apa yang ditolak Allah adalah kemunafikan mereka. Mereka coba menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka di balik korban-korban persembahan mereka, namun hati tidak diisi dengan penyesalan dan pertobatan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 97 juga mengomentari bahwa mereka rela mempersembahkan korban tetapi tidak memberikan hati mereka kepada Tuhan. Mereka tidak memahami kebutuhan mereka akan seorang juru selamat atau arti dari pembenaran. Itulah sebabnya di halaman yang sama Bible Commentary kita menyimpulkan bahwa korban yang dipersembahkan tanpa penyesalan dan pertobatan yang tulus adalah korban yang sia-sia. Korban-korban itu tidak berharga. Nah, sekarang apa pengorbanan yang tidak sia-sia dan apa syarat pengorbanan dapat diterima? Pengorbanan yang tidak sia-sia adalah kebalikan dari pengorbanan yang sia-sia tentunya. Pengorbanan yang berkenan dan diterima dalam pandangan Allah. Conflict and Courage halaman 158 mengatakan, persembahan-persembahan itu dirancang untuk menyatakan penyesalan dari pihak pemberi persembahan atas dosa dan iman kepada Kristus serta untuk menjanjikan ketaatan di masa depan kepada hukum Allah. Tetapi tanpa penyesalan, iman dan hati yang taat, persembahan-persembahan itu tidak ada artinya. Pengorbanan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dengan demikian, syarat pengorbanan dapat diterima oleh Allah ialah pengorbanan harus disertai dengan iman, penyesalan, dan hati yang taat. Iman. Ambil contoh persembahan Habel yang diindahkan Allah. Ibrani 11 ayat 4 bagian A katakan, "Karena iman,
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian hati yang menyesal. Pemazmur katakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Selanjutnya hati yang taat atau bertobat dalam konteks hal ini. Yesaya 56 ayat 1 mengatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Kemudian ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku, kata Tuhan di sini, akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Satu lagi, menurut Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema darah lembu dan kambing. Mengapa harus ada pengorbanan dengan menumpahkan darah? Apa maknanya? Nah, kita tahu bahwa pengorbanan dengan menumpahkan darah itu oleh karena ada prinsip di Ibrani 9 ayat 22, yaitu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Oleh karena darah itu melambangkan nyawa, dan penumpahan darah dalam pengorbanan menunjukkan pengalihan hukuman dosa dari orang berdosa kepada korban pengganti. Dan kalau kita baca, ini memiliki arti bahwa darah itu dalam pengorbanan adalah simbol dari kehidupan yang diberikan sebagai ganti hukuman mati akibat dosa. Jadi setiap pengorbanan hewan di perjanjian lama ini menjadi lambang kematian Yesus, anak domba Allah yang nanti akan mati untuk dosa seluruh umat manusia. Ellen White menekankan hal ini dalam The Bible Echo Juli 15 tahun 1893 ketika dia katakan, melalui lembaga sistem pengorbanan yang bersifat simbolis, kematian Kristus senantiasa diingatkan kepada manusia yang bersalah agar ia dapat lebih memahami hakikat dosa, akibat dari pelanggaran, dan nilai dari persembahan ilahi. Jadi sistem ini dibuat supaya manusia terus melihat dan meresapi harga nilai yang harus dibayar, yaitu kematian nyawa seseorang demi pengampunan dosanya. Seandainya tidak ada dosa, dia melanjutkan, manusia tidak akan pernah mengenal kematian. Namun, dalam korban tak bersalah yang dibunuh oleh tangannya sendiri, manusia menyaksikan buah dari dosa. Kematian anak Allah demi dirinya, ia melihat sifat hukum yang tak berubah yang telah dilanggarnya, dan dengan mengakui dosanya, ia bergantung pada jasa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa harus menggunakan anak domba dan apa bedanya dengan kambing dalam perjanjian lama contohnya? Nah, anak domba itu digunakan oleh karena anak domba adalah simbol ketidakbersalahan, kelemah lembutan, dan kepatuhan yang sempurna. Sebagai binatang yang bersih, tak bercacat, anak domba itu menggambarkan Kristus sebagai korban yang sempurna, yang tidak berdosa, yang lemah lembut, dan yang patuh kepada rencana keselamatan Allah. Bagaimana dengan perbedaannya dengan kambing? Nah, anak domba ini biasanya digunakan dalam korban bakaran, korban pagi dan petang, serta korban Paskah, yang semuanya ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus sebagai korban yang sempurna. Sementara kambing sering digunakan dalam hari pendamaian, Imamat pasal 16, di mana sebenarnya ada dua kambing yang dipilih. Satu sebagai korban penghapus dosa, dan satu lagi sebagai scapegoat atau kambing hitam yang membawa dosa umat ke padang gurun, menggambarkan transfer, pemindahan dosa, dan penghukuman iblis pada akhirnya nanti. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus harus mati? Dan apa pengorbanan kita saat ini bagi dosa kita? Mari kita lihat mulai dari pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus mati? Yesus harus mati sebagai pemenuhan dari semua simbol pengorbanan di dalam perjanjian lama.
Yesus menjadi korban yang sempurna dan tak bercacat yang dapat menghapus dosa manusia secara kekal. Itu sebabnya tidak perlu berulang-ulang. Kematian adalah satu-satunya cara untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Karena dosa mengharuskan hukuman mati. Dan hanya Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia yang dapat menanggung hukuman itu untuk kita. Kembali Ellen White dalam The Bible Echo Juli 15 tahun 1893 menegaskan hal ini. Dia katakan, melalui rencana keselamatan, keadilan dan belas kasihan Allah sepenuhnya dibenarkan. Dan untuk selama-lamanya pemberontakan tidak akan pernah muncul lagi. Penderitaan tidak akan pernah lagi menyentuh alam semesta Allah. Dengan kata lain, dengan kematian dan pengorbanan Yesus, ketika kita melihat betapa kejamnya dosa itu, maka kita tidak akan lagi tergoda untuk melakukan pemberontakan kembali di masa yang akan datang. Ellen White melanjutkan, kepada manusia yang jatuh telah diungkapkan rencana pengorbanan yang tak terbatas, melalui mana keselamatan akan disediakan. Tidak ada yang dapat menebus dosa manusia, kecuali kematian anak Allah yang terkasih, dan Adam kagum akan kebaikan Allah dalam menyediakan tebusan sebesar itu bagi orang berdosa. Bagaimana respon saudara dan saya saat ini? Bagaimana pengorbanan kita saat ini? Saat ini saudaraku, kita tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai korban, tetapi kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Pengorbanan kita adalah penyangkalan diri, pelayanan kasih kepada sesama, dan hidup dalam kesetiaan kepada Kristus. Inilah korban yang dicintai dan disukai oleh Allah. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai domba Paskah. Nah, mengapa harus ada domba Paskah pada zaman Perjanjian Lama dan Baru? Apa artinya dan apa arti Paskah dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita? Nah, saudaraku yang terkasih, domba Paskah dalam Perjanjian Lama itu adalah simbol yang merujuk kepada pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, darah domba Paskah itu menyelamatkan umat Israel dari maut, Keluaran pasal 12 ayat 13. Sementara di dalam Perjanjian Baru, darah Kristus menebus manusia dari dosa, 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Paskah sendiri melambangkan penebusan melalui pengorbanan substitusi. Artinya domba mati menggantikan manusia, sebagaimana gambaran Yesus yang akan mati menggantikan orang berdosa. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 552 menjelaskan bahwa domba Paskah di dalam Perjanjian Lama adalah lambang yang digenapi oleh Yesus ketika dia disalibkan. Nah, saudara, Tula terakhir di Mesir mengungkapkan bahwa manusia membutuhkan darah penebusan dan hanya dapat dipenuhi seutuhnya di dalam kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 614 di sana dikatakan bahwa domba Paskah itu menjadi simbol penyelamatan ilahi sejak awal. Pengorbanan domba yang tidak bercacat menunjukkan kebutuhan akan korban yang sempurna untuk menutupi dosa manusia. William Shea, seorang teolog Advent di dalam Symposium on Revelation halaman 378 menjelaskan bahwa kematian atau waktu kematian Kristus di kayu salib pada hari Paskah bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang mendetail untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari sistem korban Perjanjian Lama. Pelajaran sekolah Sabat kita menjelaskan jika Paskah bukan hanya peristiwa historis Israel, tetapi simbol universal penebusan melalui darah Kristus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 242 mengatakan, Yesus menggenapi seluruh simbol korban Paskah. Dia tidak hanya mati sebagai korban, tetapi hidupnya yang sempurna menjadi kebenaran yang diberikan kepada umat percaya. Nah, kalau begitu, apa pengertian domba di dalam buku Wahyu?
apakah sama dengan domba Paskah? Nah, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai anak domba hampir 30 kali. Dan gambaran ini memiliki makna yang mendalam tetapi juga beragam. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 771, di sana dikatakan bahwa simbolisme anak domba dalam Wahyu bersifat multidimensional, menunjukkan Kristus sebagai domba yang disembeli, tetapi juga sebagai pemenang yang bangkit dan berkuasa. Nah, ada persamaan dan juga perbedaan antara domba Paskah dan anak domba di dalam kitab Wahyu. Yang pertama, persamaan. Apa persamaan antara domba Paskah dan domba atau anak domba dalam kitab Wahyu? Nah, keduanya di sini melambangkan Yesus sebagai korban penebus yang tidak bercela. Kita bisa baca itu dalam 1 Petrus 1 ayat 19, kemudian Wahyu pasal 5 ayat 6. Jadi persamaannya jelas bahwa keduanya melambangkan Yesus yang adalah korban penebus yang tidak bercela. Nah, sedangkan perbedaannya, kita dapat melihat bahwa domba Paskah ini menekankan korban substitusi, menggantikan nyawa manusia. Sedangkan domba di dalam Wahyu ini menekankan kemenangan dan kepemimpinan Yesus sebagai Raja segala Raja. Wahyu pasal 17 ayat 14. Nah, Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 206 mengatakan dalam Wahyu, anak domba adalah simbol paradoks yang kuat. Ia adalah korban yang disembeli tetapi berdiri tegak di dalam kemenangan. Terima kasih pendeta. Pokok penting selanjutnya yang akan kita bahas adalah Yesus di bait suci. Apa maksud adanya bait suci? Apakah kemudian bait suci sama dengan gereja? Kalau beda layout dan peralatan serta fungsi, apa perbedaannya dan mengapa? Serta apa arti kemuliaan Shekinah di bait suci? Sebelum bait suci dibangun secara permanen oleh Salomo berdasarkan rencana dan rancangan Daud ayahnya, bait suci telah ada dengan istilah kemah suci atau tabernakel yang didirikan oleh Musa atas petunjuk Tuhan. Dan sifatnya saat itu masih portable atau bisa dibongkar pasang dan mudah dibawa kemana-mana atau berpindah-pindah. Sekarang apa maksud ada bait suci? Keluaran 25 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi maksud mendasar dari adanya bait suci ialah agar Allah bisa berdiam di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya tabernakel atau kemah suci, bahasa asli perjanjian lamanya adalah mishkan, yang artinya dwelling, diterjemahkan tinggal atau berdiam. Selain itu, istilah kemah suci ini juga berkaitan dengan istilah Ka'bah atau sanctuary yang dalam bahasa Ibrani adalah mikdash, yang artinya a place set apart, tempat yang diasingkan atau tempat kudus bagi Tuhan. Andrews Bible Commentary halaman 226 mendaftarkan 3 maksud adanya bait suci. Yang pertama, sebagai tempat kudus, tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, sebagai kemah pertemuan di mana Allah dan manusia atau umatnya bertemu. Dan yang ketiga, tempat di mana orang Israel, umat Allah, dapat datang membawa korban persembahan kepada Allah sebagai suatu simbol atau bayangan kepada juru selamat. Tempat di mana umatnya bisa memperoleh pengampunan dan pendamaian. Tempat di mana masalah dosa diselesaikan melalui simbol pengorbanan di bait suci atau kemah suci. Nah, sekarang tentang gereja dan bait suci. Walaupun dalam pengertian teologi tertentu memiliki persamaan, namun bait suci dan gereja berbeda. Struktur layout perabotan beserta fungsinya berbeda dibandingkan dengan gereja. Dari segi layout, bait suci memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pelataran luar, tempat umum di mana orang Israel datang membawa hewan, korban yang menjadi korban bakaran atau korban pengampunan dosa. Kemudian di pelataran luar ini juga terdapat mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga, tempat untuk membakar hewan korban, serta bejana pembasuhan yang digunakan imam untuk membasuh. Kemudian bagian yang kedua ialah tempat kudus atau holy place yang hanya bisa dimasuki oleh imam.
Di dalam ruang kudus ini terdapat meja roti sajian, di mana diletakkan 12 roti tidak beragi yang disediakan oleh imam-imam dan diganti setiap hari Sabat. Kemudian ada juga kandil emas menorah atau 7 kaki dian yang merupakan sumber cahaya di ruang kudus ini. Dan itu juga adalah simbol terang ilahi dan kehadiran Roh Kudus. Setelah itu, di sana, di ruang kudus ada mezbah ukupan yang berfungsi sebagai tempat pembakaran dupa yang melambangkan doa yang naik di hadapan Allah. Bagian yang ketiga adalah ruang yang maha kudus atau most holy place yang hanya dimasuki oleh imam besar sekali dalam 1 tahun, yaitu pada hari pendamaian atau Atonement Day atau biasa disebut Yom Kippur. Isinya adalah tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah. Di dalamnya tersimpan loh hukum, buli-buli emas berisi mana, serta tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Gereja tidak memiliki layout yang sama, demikian juga perkakas-perkakas khusus seperti yang ada di Bait Suci. Di Bait Suci ada juga dinding pemisah yang memisahkan antara orang Israel dan non-Israel. Orang-orang Gentiles tidak boleh melewati tembok pemisah itu. Mereka hanya diperbolehkan berada di luar tembok pemisah itu. Gereja tidaklah demikian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kemuliaan Shekinah di Bait Suci? Shekinah adalah istilah Yudaisme yang merujuk pada kehadiran Allah dan sering dihubungkan dengan kemuliaannya atau cahaya atau awan supernatural yang muncul di atas tabut perjanjian. Menurut Keluaran 40 ayat 34, Imamat 16 ayat 2, 2 Samuel 6 ayat 2, 1 Raja-Raja 8 ayat 10, 2 Tawari 5 ayat 13, Mazmur 80 ayat 1, Yesaya 37 ayat 16, dan Yehezkiel 9 ayat 3. Dan menurut Ibrani 1 ayat yang ketiga, Yesuslah gambaran dari kehadiran Allah dan juga cahaya kemuliaannya. Pena Inspirasi katakan dalam buku That I May Know Him halaman 101 bahwa Shekinah Glory adalah tanda kehadirannya yang kekal yang dimanifestasikan di dalam Kristus. Sekarang apa peran Yesus di Bait Suci saat perjanjian baru dan di zaman akhir ini? Pertama, Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 47 mengindikasikan bahwa peran Yesus di Bait Suci saat perjanjian baru ialah untuk mengajar. Itulah sebabnya kita banyak menemui Yesus mengajar di Bait Suci. Yang kedua, Matius 21 ayat 14, Yesus melakukan penyembuhan di Bait Suci. Itu juga termasuk peran dari Yesus. Yang paling penting ialah bahwa Yesus datang untuk membersihkan Bait Suci. Hal ini terjadi di awal pelayanannya menurut Yohanes 2 ayat 13-25 dan juga terjadi di akhir pelayanannya di dunia menurut Matius 21 ayat 12, kemudian Markus 11 ayat 15-17 dan Lukas 19 ayat 45 dan 46. Homeward Bound halaman 91 mengatakan bahwa dalam penyucian bait Allah, Yesus mengumumkan misinya sebagai Mesias dan memasuki pekerjaannya. Bait suci itu yang didirikan untuk kediaman hadirat ilahi dirancang untuk menjadi sebuah objek pelajaran bagi Israel dan dunia. Dengan inkarnasi Putra Allah, tujuan surga digenapi. Allah berdiam di dalam umat manusia dan melalui anugerah yang menyelamatkan hati manusia kembali menjadi baitnya. Allah merancang agar bait suci di Yerusalem menjadi saksi yang terus-menerus atas tujuan yang tinggi yang terbuka bagi setiap jiwa. Di zaman akhir ini, Yesus sudah terangkat ke sorga dan ia berperan menjadi imam besar di bait suci yang ada di sorga. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sekarang apa manfaat ada di gereja saat ini? Dan apa sama seperti ada di bait suci waktu yang lalu? Berada di gereja saat ini membentuk kita menjadi satu tubuh Kristus untuk menjalankan misinya yang dipercayakannya kepada kita. Review and Herald 4 Desember 1900 mengatakan, gereja di bumi adalah bait Allah dan gereja harus mengambil proporsi ilahi di hadapan dunia. Bangunan ini harus menjadi terang dunia. Bangunan ini harus terdiri dari batu-batu yang hidup yang diletakkan berdekatan, batu yang satu dengan yang lain membentuk sebuah bangunan yang kokoh.
Semua batu-batu ini tidak memiliki bentuk atau dimensi yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil, tetapi masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Di seluruh bangunan tidak boleh ada satupun batu yang cacat. Setiap batu itu sempurna, dan setiap batu adalah batu yang hidup, batu yang memancarkan cahaya. Nilai dari batu-batu itu ditentukan oleh cahaya yang dipantulkannya kepada dunia. Review and Herald 14 Januari 1904. Gereja di bumi harus menjadi pelataran kasih yang kudus. Persekutuan Kristen adalah salah satu sarana untuk membentuk karakter. Dengan demikian, keegoisan disingkirkan dari kehidupan dan pria serta wanita ditarik kepada Kristus, pusat yang agung. Dengan demikian terjawablah doanya agar para pengikutnya menjadi satu sebagaimana ia satu dengan Bapa. Jadi di dalam gereja di mana ada persekutuan umat Allah, kita merasakan hadirat Allah dan ditarik kepada Kristus sama seperti orang Israel merasakan Allah tinggal bersama mereka melalui bait suci dan dituntun melihat kepada Kristus melalui simbol-simbol yang ada di dalam bait suci. Namun secara praktek dan ritual berbeda antara gereja dan bait suci. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Apa pengertian bahwa bait suci itu kudus dan suci? Nah, bait suci itu kudus karena itu adalah tempat hadirat Allah secara khusus. Kekudusannya bukan karena bangunannya atau benda-benda di dalamnya, bukan. Tetapi karena kehadiran Allah yang memenuhi tempat itu. Seperti yang dicatat di dalam Yesaya 6 ayat 1-5. Nah, apa makna kudus? Kekudusan bait suci ini menekankan bahwa Tuhan itu adalah kudus, bahwa dia itu terpisah dari dosa dan kejahatan, dan bahwa siapapun yang mendekat kepadanya harus menghormati kekudusan tersebut. Kekudusan ini adalah konsep yang sentral dalam Alkitab. Ini menandakan pemisahan dari kenajisan dan konsekrasi kepada kemurnian. Walter Elwell dalam Baker Encyclopedia of the Bible halaman 984 mengatakan, atribut utama Tuhan dan kualitas yang harus dikembangkan dalam umatnya adalah kekudusan. Kekudusan ini dari kata sifat kudus muncul lebih dari 900 kali dalam Alkitab. Dan kata dalam perjanjian lama utama untuk kekudusan berarti memotong atau memisahkan. Artinya pada dasarnya adalah kekudusan itu adalah pemotongan atau pemisahan dari apa yang najis dan pengudusan untuk apa yang murni. Apa penyebab pelayanan di bait suci itu berbeda dengan pelayanan di gereja yang kita saksikan? Nah, pelayanan bait suci adalah sistem yang diberikan langsung oleh Allah kepada umatnya, lengkap dengan aturan dan simbol yang jelas. Semuanya ini merujuk kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Sementara kalau pelayanan di gereja, gereja itu adalah tempat persekutuan dan penyembahan yang didirikan berdasarkan karya Kristus yang telah selesai. Bait suci masih melihat kepada Kristus yang akan datang ke depan. Gereja merenungkan dan mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Kristus di masa yang lalu. Itu sebabnya gereja tidak lagi memerlukan korban hewan karena Yesus telah menjadi korban sempurna. Sebaliknya, pelayanan gereja itu adalah sebuah peringatan, remembrance akan karya Kristus. Dan karya Kristus itu di dalam gereja diperingati melalui pemberitaan firman, perjamuan kudus, doa, dan pelayanan kasih kepada sesama. Apa jaminan bahwa pelayanan di gereja kita diterima dan berkenan kepada Allah? Saudaraku, pelayanan di gereja itu diterima dan berkenan kepada Allah kalau dilakukan di dalam iman kepada Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 14-16, bukan ritual atau bentuk ibadah yang menjadi jaminan diterima, tetapi sikap hati yang beriman dan taat kepada firman Tuhan. Apa beda dengan asap dan korban di bait suci? Kita tahu bahwa pada zaman bait suci, asap dari korban bakaran dan darah yang dipercikan itu adalah lambang bahwa
pengorbanan itu sudah diterima. Tapi itu hanya simbol yang menunjuk kepada Yesus. Saat ini penerimaan pelayanan kita sudah dijamin oleh perantaraan Yesus Kristus sebagai imam besar di sorga. Apa keuntungan bagi umat kalau Yesus adalah imam besar di bait suci sorgawi? Jawabannya adalah jaminan penerimaan Allah. Craig Kuster dalam Hebrews, A New Translation with Introduction and Commentary, halaman 284 menegaskan hal ini. Penyembah dapat mendekati batas luar tempat kudus menurut Imamat 9 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1. Sementara imam biasa dapat mendekati sampai mesbah, Imamat 9 ayat 7 sampai 8 dan Bilangan 4 ayat 19. Tetapi hanya imam besar yang dapat sampai mendekati tutup pendamaian. Meskipun demikian, karena Kristus telah mendahului mereka, maka kitab Ibrani mengatakan bahwa kita sebagai pendengar, sebagai pembaca dapat mendekati takhta kasih karunia. Oleh karena Kristus telah masuk sampai ke dekat tutup pendamaian, maka kita memiliki jaminan bahwa ibadah kita, doa kita, penyembahan kita diterima di hadapan Allah. Kita tiba pada pendalaman. Yesus mati untuk menggantikan kita yang harus mati karena dosa. Apakah jaminan ini kita akan selamat? Namun mengapa kalau ada jaminan ini, kenapa perlu ada syarat? Kenapa ada pengadilan, penghakiman, dan akhirnya ada juga yang tidak selamat? Mengapa seperti sia-sia tujuan dan kematian Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan mengenai kematian Yesus sebagai pengganti kita memiliki beberapa dimensi penting. Menurut Ellen G. White, kematian Yesus memang menawarkan jaminan keselamatan bagi umat manusia, tetapi Ellen G. White juga menjelaskan bahwa pengorbanan ini memerlukan tanggapan manusia. Testimonies for the Church volume 2 halaman 129 mengatakan, pengorbanan yang tak terhingga yang telah dibuat oleh Bapa Surgawi kita dengan memberikan anaknya untuk mati bagi kita, seharusnya memberikan pengertian yang tinggi tentang apa artinya menjadi seorang Kristen. Bukannya sesuatu yang sederhana, terdiri dari cinta diri atau keserakahan, tetapi sesuatu yang mencengkram akar-akar kebenaran, mengubah seluruh manusia, menjadikannya makhluk baru. Nah, kemudian tentang mengapa masih ada penghakiman dan tidak semua diselamatkan, Ellen G. White kemudian juga menjelaskan di dalam Christ Object Lesson halaman 314. Di sana dikatakan bahwa walaupun Kristus telah mati untuk menebus manusia dari hukuman, Dia tidak menghapus hukum itu. Hukum Allah tetap tidak dapat diubah. Itu suci, benar, dan juga baik. Hukuman harus dibayar dan jalan keselamatan dibuka, sehingga semua yang mau dapat datang kepada Allah dan menemukan pengampunan dan pertolongan untuk hidup dalam ketaatan. Kemudian di dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 539 mengatakan, Kristus telah membayar harga penebusan bagi umat manusia dan melaluinya jalan telah disediakan agar mereka dapat kembali kepada Allah jika mereka memilih untuk meninggalkan dosa dan menerima terang dari firman-Nya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita, tetapi jaminan itu menuntut respon dari kita. The Desires of Ages halaman 762 mengatakan, kasih karunia Kristus tidak diberikan kepada siapapun untuk menutupi dosa, bukan untuk memberi izin berbuat dosa, melainkan untuk menyelamatkan dari dosa. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kita atas kematian dan pengorbanan Yesus agar dapat memberikan manfaat akhir kepada kita? Ellen G. White menulis ada 4 hal penting yang dapat kita sikapi untuk merespon pengorbanan Kristus. Yang pertama, ada iman dan penerimaan personal. Di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 640 mengatakan bahwa pengakuan dosa, baik publik maupun private, harus tulus
dan secara bebas diungkapkan. Dosa-dosa ini hanya dapat diampuni melalui darah Kristus, tetapi bukan pengakuan saja yang diperlukan, tetapi juga pertobatan sejati dan reformasi. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Penyerahan diri sepenuhnya. Selected Messages, buku 1 halaman 396 mengatakan, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus dengan iman yang tulus, Dia meletakkan kita dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk merespon, yaitu hidup dalam ketaatan. Faith and Works halaman 71. Kristus mati untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi pendosa, tetapi Dia tidak pernah memberikan jaminan bahwa kita dapat terus dalam pemberontakan dan pelanggaran terhadapnya. Kita harus menjawab kasih itu dengan hidup yang taat dan penuh pengabdian. Kemudian yang keempat yang dapat kita lakukan adalah penyucian terus-menerus. The Sanctify Life halaman 10 mengatakan, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, pekerjaan penyucian dimulai. Ini adalah pekerjaan seumur hidup. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin jelas kita akan melihat kesalahan kita sendiri. Saudaraku, kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa pengorbanan yang harus kita lakukan saat ini sebagai umat yang percaya? Pengorbanan yang harus kita lakukan ialah penyangkalan diri. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Paulus juga katakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal ini, saudaraku, diawali dengan datang kepada Allah dengan hati yang menyesal, iman kepadanya, dan pertobatan yang sungguh untuk taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian, barulah kita dengan berserah dan bergantung kepadanya, menyerahkan dan mengorbankan waktu, talenta, harta, tubuh kita bagi pekerjaannya untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik kepada orang lain demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, apakah dengan melakukan pengorbanan kita pasti selamat meskipun kita selalu berdosa? Perlu diingat bahwa pengorbanan yang kita lakukan bukanlah agar kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat melalui kasih karunia yang kita terima oleh iman di dalam Yesus. Setelah kita menerima kasih karunia keselamatan, Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 1 dan 2, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Selalu berdosa di sini artinya bertekun dalam dosa. Lama-lama itu menjadi tabiat yang tidak akan kita akui lagi sebagai dosa, dan tanpa pengakuan sebagai syarat pengampunan menurut 1 Yohanes 1 ayat 9, maka tidak akan ada lagi pengampunan bagi dosa kita. Dan bila hal ini terjadi, maka kita akan kehilangan keselamatan yang sudah pernah kita terima di dalam dan melalui Kristus. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa pengorbanan kita bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi buah anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Allah melalui Kristus. Manuskrip 49 April 1905. Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjadi pekerja bersama dengan Dia. Dia adalah pemilik dan memiliki klaim atas segala sesuatu yang kita miliki. Dengan kesediaan kita untuk menolong dalam pekerjaannya, kita dapat menunjukkan kasih kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh mempersembahkan hidup kita, menyangkal diri bagi pelayanan pekerjaannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memetraikan apa yang kami pelajari dalam hati dan pikiran kami, memberi pengertian yang benar dan menyanggupkan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Tuhan berkati kami semua. Tolong kami dalam setiap kelemahan kami, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.